kembali lagi bersama kami 2M. Apa sih 2M? Duo Manajemen. Nah, selamat datang di Digibel, di mana kita nih bakalan obrolin tentang disabilitas, bisnis, dan era digital. Nah, perkenalkan nama saya Najifa Amalia sebagai host. Dan saya Srina Abdullah Brusmiring sebagai pendamping host. Nah, seneng banget nih kami bisa balik lagi bersama kalian semua. Nah, ini video perdana kami nih, podcast perdana di mana kita tuh mengangkat topik yang menurut kami tuh penting banget nih, apalagi masih jarang nih dibahas secara terbuka. Tentang kayak seberapa penting sih inklusif dunia bisnis digital untuk teman-teman penyandang disabilitas. Nah, dan untuk menemani diskusi kita kali ini, kita udah punya nih satu orang narasumber yang gak kalah kece dan gak kalah ganteng. Kenalin, ada Iqbal. Mana? Coba. Halo? Halo? Mana? Mana gak ada? Coba ya sekali lagi ya. Kenalin nih, ada Iqbal. Nah, Halo Srina dan juga Zizi. Halo Srina, Zizi. Halo, Iqbal. Senang sekali bisa diundang dan juga bergabung serta saling sharing ya tentang podcast di apa tadi? di Digibel. Digibel ini. Nah, sebelumnya boleh gak sih Bal perkenalkan diri lengkap dulu? Oke, perkenalkan nama lengkap saya itu Muhammad Iqbal. Masih kuliah atau kerja nih Bal? Alhamdulillah masih kuliah dan juga sambil kerja. Oke. Kita mau bahas apa hari ini? Nah, nih sebelum nih kita masuk ke topik utamanya nih, kita tuh menghadirkan Digibel ini untuk setiap orang tuh percaya nih, biar semua orang tuh percaya tanpa terkecuali nih. Dimana tuh semua orang tuh berhak untuk punya tempat bisnis di era digital saat ini. Beberapa fakta yang ada di lagi viral sekarang nih, beberapa fakta tentang Digibel ini. Oke, kita mulai dari segmen pertama nih, dimana kami ini tuh mau ngajak kalian nih ke lebih kenal dengan lebih dalam sama datanya nih, karena kalau mau bicara solusi kita harus paham dulu kondisi realitanya tuh kayak mana. Betul banget tuh Zi. Jadi, berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional atau Susenas tahun 2026, sekitar ada 24,67 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Nah, itu kira-kira 8,56% dari total populasi yang ada di Indonesia. Banyak juga ya. Nah itu benar, data atau angka yang teman-teman kan sebutkan tadi itu benar bahwa tapi itu masih tergolong dengan sangat rendah karena banyaknya masuk ke sektor informal karena keterbatasan akses. Tapi nih di sisi lain nih, di era digital ini seharusnya jadi equalizer nih ya Bang. Misalnya tuh kayak keterbatasan fisik jadi hambatan besar, kayak sekarang nih dengan internet harusnya bisa lebih terbuka gitu. Iya, secara teori itu bisa dikatakan ya, tapi pada fakta yang terjadi itu masih ada gap atau tantangan besar yang masih menjadi hambatan. Nah, misalnya salah satu gapnya itu banyak platform e-commerce atau aplikasi bisnis yang desainnya belum aksesibel, kayak tidak ada filter screen readers, kontras warna yang kurang, atau antarmuka yang membingungkan bagi pengguna dengan keterbatasan kognitif. Wah, jadi teknologinya itu sebenarnya udah ada ya Bang, tapi desainnya aja sih yang belum ramah disabilitas gitu ya? Nah, tepat sekali. Ini yang disebut dengan digital accessibility gap. Dan ini bukan cuma masalah teknis, ini masalah mindset. Apakah perusahaan teknologi kita sudah benar-benar memikirkan pengguna yang beragam sejak awal dari proses pembuatan desainnya? Nah nih ada juga nih salah satu fakta nih ya yang lagi viral nih. Salah satunya tuh kayak ada konten kreator nih, namanya tuh Salsabil, dimana tuh dia tuh bisu, disabilitas bisu. Dia itu suka buat konten kayak outfit yang lagi kece-kece saat ini nih, lagi. Oh ya, saya juga mendengar bentar deh beritanya. nih. Yang pacarnya polisi ya? Iya. Pacarnya polisi ya? Teman-teman tulis dan tiger perkenalan diri dulu ya. Aku
perkenalan, nama aku KIR Allah. Kiralah nama panggil syarat. Kiralah hasil kateri aku tulis. Iya sih, sering juga sih lewat di FYP aku. Iya, iya. Dia itu cantik ya, cantik iya putih, terus badannya juga tinggi kan. Jadi dia sering nge-spill outfit lucu, gemas gitu. Terus karena dia itu seorang disabilitas ya, jadi mungkin viewersnya juga naik ya. Iya, iya. Terus sekarang dia juga udah mulai bisa dengar Bisa loh, dengar, udah iya. mulai bisa ngomong Udah gitu. mulai diajarin juga dia ngomong biar jelas ngomongnya. Terus nih ada juga kan kayak selain Salsabil nih juga ada yang kayak penyandang disabilitas membuat kerajinan, terus membuka kayak jasa ya lapangan kerja kayak desain grafik gitu. Jadi disabilitas ini nggak cuman ini bisa berkembang juga nih, dia punya kreativitas sendiri di jati dirinya gitu ya. Nah, jadi artinya sebenarnya potensinya itu ada. Jadi tinggal bagaimana aja ekosistem yang sekitar tuh Iya. mendukung mereka nih ya kan. Apalagi nih banyak nih kasus nih kemarin tuh ada salah satu cewek nih, dia tuh kayak dia tuh normal tapi itu dia tuh ngikutin disabilitas, jadi banyak. I just had to let you. Mua thì bạn em ăn bự một cái em bự ở đó làm ấy bự ai gì rồi được mua Blackbird singing the dead of day. Jadi banyak yang marah, apalagi Sadam nih. Siapa ya kontennya Sadam kalau nggak salah tuh. Dia tuh kayak marah gitu, kayak kenapa sih Karena kalian kesannya tuh kayak mengejek gitu ya. mengejek. Konten kreator ini akhirnya minta maaf setelah dihujat oleh netizen karena sering banget membuat konten yang menyinggung orang-orang penderita tic disorder atau gangguan saraf, teman-teman. Dan gaya konten tersebut ini digunakan untuk jualan produk kecantikan, lo bayangkan. Sampai konten kreator lain bernama Sadam Permana ini mengecam tindakannya karena ini sangat menyakiti hati para penderita termasuk Sadam. Akun TikTok yang dimaksud adalah Sander. Dan ini lagi viral di mana-mana yang videonya sengaja menirukan ekspresi dan gerakan penderita tic disorder sambil tertawa. Lalu lanjut review produk lip tint dan konten model begini sampai dijuluki konten plenger oleh netizen. Sadam Permana yang juga penderita tic disorder bilang kalau pas dia kena tic, tubuhnya bisa mengeluarkan gerakan beberapa kali di luar kendali. Jadi konten kayak gini bukan bahan candaan guys, dan jelas menyinggung banyak orang. Itu ada sih pasalnya ya, nggak boleh ya kayak gitu. Lanjut. Nah, itu yang teman-teman sampaikan tadi. Nah, dari masalah yang terjadi itulah perlunya kebijakan dari sektor pendidikan, komunitas yang positif yang menjadi sangat krusial untuk pengembangan disabilitas ini. Nah, sekarang kita masuk ke obrolan yang lebih dalam lagi nih. Nah, Iqbal, kalau kita ngomongin hambatan konkret, menurut kamu apa sih yang paling sering terjadi yang menjadi penghalang teman-teman disabilitas untuk terjun ke dunia bisnis digital tadi? Ada beberapa lapis hambatan. Yang pertama itu akses perangkat dan koneksi internet yang belum merata, terutama di daerah perkotaan, apalagi pedesaan. Yang kedua itu kurangnya pelatihan kewirausahaan digital yang dirancang khusus untuk adaptif untuk penyandang disabilitas ini. Ketiga, dan ini yang paling sering diabaikan, yaitu stigma sosial. Kalau stigma sosial itu gimana tuh Bal, maksudnya tuh? Jadi stigma sosial itu kayak gini, masih banyak masyarakat kita itu beranggapan bahwa pelaku bisnis disabilitas itu kurang produktif dan hanya menjadi beban di dunia kerja. Padahal secara penelitian justru menunjukkan sebaliknya. Dengan dukungan yang tepat, mereka bisa menjadi aset bisnis yang luar biasa. Kalau dari sisi peluangnya nih Bal, kira-kira sektor apa yang paling
aksesibel untuk teman-teman disabilitas di dunia bisnis digital? Sektor ya. Kalau dari sektor, banyak sektor yang sudah terbuka, misalnya konten kreatif di platform media sosial Yang seperti tadi ya? YouTube, Yang kayak TikTok, salah tadi ya? ya. Freelance seperti penulisan, desain grafis atau pemrograman yang bisa dikerjakan dari rumah. E-commerce untuk produk kerajinan atau produk lokal, dan sekarang juga sudah berkembang layanan konsultasi secara online. Berarti saat ini tuh udah keren banget ya untuk penyandang disabilitas ini. Jadi sebenarnya tuh kalau kita bicara bisnis digital, hambatan fisik itu jauh lebih berkurang gitu ya. Ya betul, justru dengan adanya bisnis digital itu secara alami lebih inklusif dibanding bisnis yang konvensional. Karena tidak harus hadir secara fisik, tapi sekali lagi ini butuh dukungan ekosistem yang solid. Nah, kalau bicara soal ekosistem nih, menurut kamu nih sebagai narasumber, siapa yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan sebuah ekosistem yang inklusif ini? Contohnya pemerintah, swasta, atau kampus? Nah, kalau pertanyaannya itu siapa yang harus tanggung jawab, semua dari kita itu mempunyai peran yang sama. Pemerintah perlu regulasi yang konkret tentang aksesibilitas digital ini. Perusahaan teknologi perlu mengadopsi prinsip inklusif desain sejak awal, dan kampus perlu menyertakan kurikulum kewirausahaan, dan kita sebagai individu membangun kesadaran diri dan juga empati terhadap mereka. Nah, Srina nih, kita kan dari mahasiswa manajemen nih. Nah, ada nggak sih buat kita nih yang kita bisa lakuin mulai dari sekarang nih? Ada nggak? Kalau menurut aku sebagai mahasiswa nih ya, kita tuh bisa mulai dari hal-hal kecil sih. Misalnya kalau kita mau bikin usaha atau startup nanti, pastikan produk atau layanannya itu udah mempertimbangkan kebutuhan penggunaan dengan disabilitas tadi. Nah, itu yang dinamakan inklusif bisnis model. Nah, itu benar, dan itu juga ternyata bukan cuma soal tanggung jawab sosial, tapi juga peluang bisnis. Pasar penyandang disabilitas secara global diperkirakan punya power lebih dari $1 triliun. Belum banyak bisnis yang serius menganggap segmen ini. $1 triliun itu cukup udah besar banget ya. Jadi inklusivitas yang bukan hanya hal yang baik untuk dilakukan, tapi juga smart business decision ya. Ya, itu benar. Itulah kenapa topik ini penting banget untuk dibahas, bukan cuma dari sudut pandang sosial, tapi juga dari konsep bisnis. Nah, kita masuk nih ke segmen terakhir sebelum closingan nih guys. Dimana tuh kita mau ngobrolin apa yang bisa kita lakukan nih secara konkret di lingkungan kampus atau masyarakat di sekeliling kita nih, Bang. Nah, Ya. Iqbal, kalau di kampus nih, seperti di kampus Universitas Muhammadiyah Riau, misalnya ya, apa sih langkah-langkah yang bisa diambil supaya lebih inklusif untuk mahasiswa atau dosen yang penyandang disabilitas tadi? Langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu fasilitas fisik yang aksesibel itu menjadi dasar wajib yang pertama. Itu kayak tonggaknya gitu, itu tiangnya. Tapi dia ranah digital. Kampus bisa mulai dengan memastikan platform pembelajaran online, mulai dari website kampus dan sistem administrasi bisa diakses oleh pengguna dengan berbagai kebutuhan. Misalnya untuk caption untuk video kuliah atau desain yang kontrasnya lebih jelas. Nah, itu termasuk masuk akal banget sih ya. Kalau misalnya nih Bang, dari sisi kurikulumnya nih kayak mana ya? Kalau dari sisi kurikulum itu kampus harus bisa memasukkan modul yang inklusivitas dalam mata kuliah kewirausahaan atau manajemen, supaya mahasiswa tidak hanya berpikir tentang profit, tapi juga berpikir tentang dampak sosial dan inklusivitas dalam bisnis yang akan mereka bangun nanti. Nah, kalau di masyarakat luasnya, Bang, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang seperti kita ya, yang kita tuh bukan seseorang penyandang disabilitas, untuk membantu menciptakan ekosistem yang lebih adil tadi sih, Bang? Banyak cara yang bisa kita lakukan, dan yang paling sederhana adalah dengarkan suara mereka. Jangan berbicara atas nama mereka tanpa melibatkan mereka. Kalau kalian punya platform, entah itu media sosial, podcast atau komunitas, gunakan itu untuk memberi ruang bagi penyandang disabilitas ini untuk berbagai pengalaman
dalam keahlian yang mereka punya. Nah, itulah pentingnya podcast dari Digibel ini ya, sangat penting. Bukan cuma ngomongin disabilitas, tapi juga mengajak orang-orang sekitar atau orang-orang yang penyandang disabilitas untuk mempunyai pengalaman langsung untuk ikut berbicara. Ya, betul banget. Karena itu penting. Ketika seseorang yang penyandang disabilitas melihat orang lain yang punya kondisi fisik yang lebih sempurna, itu bisnis digital itu efeknya luar biasa untuk kepercayaan diri dan motivasi hidup mereka. Dan buat teman-teman pendengar yang kebetulan sebuah penyandang disabilitas dan tertarik masuk ke bisnis digital, ada pesan khusus dari Abang Iqbal. Nah, apa tuh Bang? Nah, itu teman-teman harus mulai dulu dari apa yang teman-teman bisa dan apa yang teman-teman sukai. Karena dunia digital itu luas, ada banyak pintu yang bisa untuk teman-teman masuki. Carilah komunitas yang saling support, manfaatkan program pelatihan yang sudah ada, dan jangan biarkan stigma orang lain mendefinisikan batas kemampuan kalian. Kamu itu mempunyai nilai, kamu mempunyai value, dan kamu berhak untuk ada di sini. Powerful ya nih kata-kata dari Abang Iqbalnya nih. Nih makasih banyak ya Bal untuk hari ini nih. Banyak pesan yang bisa kita dapatkan dari podcast kali ini ya. Dimana tuh kayak kita tuh harus saling support ya, walaupun kita tuh berbeda dengan disabilitas, tapi kita harus menjaga perilaku, berbicara juga dengan kita tuh harus mendukung penyandang disabilitas nih. Nah, Dan makasih juga buat kalian semua yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi bahan refleksi bahwa inklusivitas itu bukan cuma kata-kata indah, tetapi sebuah aksi nyata yang bisa kita mulai dari diri kita masing-masing. Nah, kalau kalian mau dengerin episode Digibel lainnya, kalian bisa langsung aja follow akun Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube kami. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian sebagai edukasi tentang disabilitas. Dan kalau kalian punya cerita, pertanyaan, atau topik yang mau kalian usulkan untuk dibahas di episode selanjutnya, langsung DM kita di media sosial ya, kita tunggu loh. Nah, ingat selalu menembus batas, membangun bisnis. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye everyone. Dadah. Sama seperti orang biasa, para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan. Saudara, kisah haru datang dari dua saudara kembar yang merupakan penyandang disabilitas di Bandung, Jawa Barat. Dengan rasa bangga dan bahagia, mereka menceritakan perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan yang selama ini mereka harapkan akhirnya bisa terwujud. Inilah raut bahagia dari wajah Hasna dan Hasni, dua saudara kembar asal Bandung, Jawa Barat, saat bercerita jika mereka diterima bekerja. Pekerjaan apa? Pengen jadi apa? Belum tahu sih Pak, masih nyari. Nyari-nyari? Iya. Ini kakakmu. Ini informasi anunya. Jadi kamu SMA udah selesai? Sudah. MA Nur Al-Zarah juga udah selesai? Oh. Kalau ini nanti dia ngelamarnya kemana? Kami. Ke ini ya, ke perusahaan yang nanti kamu sama Pak Kepala Disnaker ya? Iya. Mudah-mudahan Zidan beruntung. Amin. Kamu pengen jadi apa? Yang kamu bisa apa? Komputer bisa. Komputer bisa? Insya Allah bisa. Apa? Insya Allah bisa. Desain grafis bisa? Desain grafis bisa enggak? Desain grafis juga bisa. Udah, sama Pak Gubernur dikasihkan ini ya, Kepala Dinas Tenaga Kerja yang umum. Makasih ya Pak. Mudah-mudahan
Iya.